Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kita bisa bertemu lagi pada pembelajaran kita kali ini, yaitu pembelajaran tentang PAI ya. Yang mana kemarin kita sudah belajar tentang apa, masih ingat kemarin? Malaikat. Beriman kepada malaikat. Bagus. Tentang beriman kepada Malaikat. Nah, sebelum Bapak melanjutkan pada pembelajaran selanjutnya, Bapak mau absen dulu ya. Kita absen dulu. Yang dipanggil namanya, kalau laki-laki mengucapkan, kalau ikhwan mengucapkan hadir ya. Kalau akhwat mengucapkan hadiroh. Paham? Pahimlah. Coba ya. Siti Maria. Hadiroh. Abdul Amin. Hadiroh. Kalau ikhwan bilang apa? Hadir. Hadir ya. Ulangi. Abdul Amin. Hadir. Hadir. Riris. Abdul Muiz. Hadir. Agung. Hadir. Siti Amira. Hadiroh. Alhamdulillah ya. Ternyata hari ini murid-muridnya hadir semua ya. Nah, tadi Bapak bilang bahwasanya hari ini belajar tentang apa? Tentang PAI. Yang kemarin kita sudah belajar tentang beriman kepada Malaikat. Coba Bapak mereview lagi pembelajaran yang kemarin. Coba Maria, ada berapa beriman ada berapa jumlah malaikat? Jumlah malaikat ada berapa? Yang kencang Maria? 10. Coba yang wajib kita ketahui malaikat ada 10. Ya. Coba sebutnya bareng-bareng. 1. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Walakil, Kifatih, Malik, Ridwan. Jumlahnya ada 10. 10. Sebelum Bapak melanjutkan pada pembelajaran selanjutnya, Bapak akan membuat ice breaking dulu ya. Silakan semuanya berdiri dulu, berdiri. Biar kita fresh pikirannya ya. Berdiri dulu. Nah, coba ya, perhatikan, amati dan ikuti ya. Perhatikan apa-apanya. Ini kitab Zabur. Yang ini kitab Injil. Kalau yang ini kitab Taurat. Sedangkan yang ini kitab Al-Quran. Ulangi, perhatikan ya. Ini kitab Zabur. Yang ini kitab Injil. Kalau yang ini kitab Taurat. Sedangkan yang ini kitab Al-Quran. Paham? Paham. Nah, coba. Yang ini apa? Sedang bilang? Zabur. Yang ini. Zabur. Yang ini. Zabur. Yang ini. Zabur. Sedangkan yang ini? Injil. Sedangkan yang ini, Maria? Sedangkan yang ini, aku? Al-Quran. Al-Quran ya. Perhatikan dan dengarkan kata-katanya. Ulangi. Ini kitab Zabur. Yang ini kitab Zabur. Ini kitab Zabur. Ulangi. Yang ini kitab Injil. Kalau yang ini kitab Taurat. Sedangkan yang ini kitab Al-Quran. Siap ya. Lilis. Sedangkan yang ini? Sedangkan yang ini aku? Kitab Zabur. Sedangkan yang ini aku? Kitab Zabur. Salah. Sedangkan yang ini? Injil. Injil salah, Al-Quran yang benar. Sekali lagi ya, dengarkan aba-abanya dan perhatikan. Ini kitab Zabur. Ini kitab Zabur. Yang ini kitab Injil. Kalau yang ini kitab Taurat. Sedangkan yang ini kitab Al-Quran. Paham ya? Kata-katanya paham. Coba. Kalau yang ini Maria? Kitab Zabur. Yang ini. Kalau yang ini Maria? Benar. Sedangkan yang ini tulis. Sedangkan yang ini? Sedangkan yang ini aku? Al-Quran. Al-Quran. Benar. Paham ya? Paham? Coba kalau sekali lagi ya. Coba. Sini kamu mau kemana? Ini apa Lilis? Ini? Ini? Zabur. Kitab Zabur. Sedangkan yang ini apa? Injil.
Sedangkan yang ini ambil Al-Quran. Ya udah ya, akhirnya seperti itu. Berarti kalian ada yang fokus, ada yang belum. Jadi yang harus diperhatikan sama kalian itu adalah kata-katanya. Tadi Bapak bilang yang ini, berarti yang ini harus ingat sama yang ini apa? Yang ini kitab Jabur. Yang ini awalnya yang ini itu kitab Jabur. Kalau yang ini kitab Injil. Kalau ada kata kalau yang ini Injil, jangan diperhatikan. Jadi yang harus kalian perhatikan adalah katanya. Coba ulangi. Kalau yang ini apa Maria? Kalau yang ini Injil. Kalau yang ini Jabur. kalau yang ini Taurat. Oh, jangan salah lagi. Sedangkan yang ini Sedangkan yang ini Al-Quran, belum ngerti, belum paham. Yang ini Tahu Jabur. belum paham. Kalau yang ini Injil. Iya benar. Silakan duduk, tepuk tangan buat kita semua. Nah ya, lanjut kita yang akan Bapak bahas yaitu tentang selanjutnya yang beriman iman yang ketiga yaitu beriman kepada siapa? Kitab. Iman kepada kitab Allah. Kitab Allah ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada kitab Allah. Nah, sebelum itu Bapak mau tanya dulu ya. Kitab yang wajib kita ketahui ada berapa? 4 yang pertama kitab Jabur. Tadi kan udah di expliking. Yang pertama Jabur. Yang turun kepada Nabi Jabur. Nabi Daud. Yang kedua kitab Injil. Injil. Turun kepada Nabi Isa. Nah, yang ketiga Taurat. kepada Nabi Nabi Musa. Musa. Nah, yang keempat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Amin kenapa dia mulai ikutan ya? Nah, sekarang kita berhitung dari 1 sampai 3. Dimulai dari Maria. 1 sampai 3 berhitung. 1, 2, 3. 2. Ya, silakan yang pertama. Ulangi ya. Berhitungnya jangan sampai 3 karena ini sedikit kan. Jadi berhitungnya sampai 2 saja. Ulangi. 1, 2, 2. Silakan nomor 1 dengan nomor 1, nomor 2 dengan nomor 2 berkumpul. Ya. Silakan cepat waktunya habis. 1 dengan 1, 2 dengan 2. Silakan 1 di sini, 2 di sini. Sok pindah. Yang nomor 1 di sini. Nomor 1 di sini, yang 2 di sini. Silakan pindah. Nenek yang Amin. Di tengah. Amin di berapa? 2. Di sini Min, di sini. Duduk Min di sini. Ya. Amin mah jadi nenek 3. 3, 1, 2. Min, duduk di sini Min. Ya silakan ke depan perwakilan ketua kelompoknya ke depan untuk mengambil nomor, silakan. Nanti nomor ini ditempel di kepala ya. Silakan yang ketua kelompoknya Abdul Muiz sama Agung, silakan ke depan. Ini bagian ke masing-masing kelompoknya 1 tempel di kepala juga. Nah ya, silakan sudah. Kelompok 1 dari mana 1? Kelompok 1 nanti akan ngebahas ini ya, silakan diskusikan dulu dengan kelompoknya masing-masing, dengan kelompoknya. Kelompok 2 akan membahas ini, silakan diskusikan juga dengan kelompoknya. Nanti akan ada perwakilan yang ke depan menjelaskan. Ya, tempel dulu, tempel di. Nah, pencetlah. Bisikan akidah dan hukum-hukum syariat sudah tidak ada lagi yang beredar di kalangan orang-orang Yahudi saat ini bukanlah Taurat asli, melainkan palsu, sebab mereka telah melakukan perubahan isinya atau ajarannya. Para ulama pun sepakat bahwa Taurat dahulu dengan sekarang berbeda berdasarkan firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 46. Di kitab Injil Bisa Mas? Oke, silakan. Sudah didiskusikan? Sudah ya. Antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Coba Bapak mau cek dulu semangatnya. Kelompok 1 mana? Kelompok semangatnya mana? Bagus, semangatnya tinggi. Kelompok 2 mana? Kelompok 2? Bagus, ya.
kelompok 1 dan kelompok 2 sudah semangat. Nanti gue mau tahu kelompok antara kelompok 1 dan kelompok 2 kelompok mana yang paling hebat ya. Nah silakan sekarang perwakilannya dari masing-masing kelompok untuk menjelaskan ke depan, dan kelompok 2 nanti mendengarkan karena nanti gue akan menanyakan materi yang dijelaskan oleh kelompok 1. Begitu juga sebaliknya, kelompok 2 ketika di depan, kelompok 1 harus mendengarkan dan memahami karena nanti Bapak akan menanyakan materi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 2. Paham tuh? Paham. Silakan kelompok 1, siapa perwakilannya? Oke, Gung, silakan Agung menjelaskan di depan. Boleh menggunakan spidol ya. Kalau misalkan perlu dengan spidol, silakan spidol. Yang lain tolong dengarkan dan tolong pahami. Apabila ada yang tidak dipahami, boleh ditanyakan. Agung, perkenalan dulu kelompok berapa, kemudian apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Agung, saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, pengertian iman. Iman kepada Allah. Artinya menurut bahasa, iman berasal dari bahasa Arab yaitu amana yu'minu imanan, yang artinya mempercayai dan membenarkan. Sedangkan menurut istilah, iman ialah mempercayai dalam hati, meyakini dan membenarkan adanya Allah dan membenarkan semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kita tulis menurut bahasa dan menurut istilahnya supaya kalian tahu. Kelompok 2 perhatikan ya, nanti akan ditanya. Ayo, tolong dicari. Tolong dicari. Nanti untuk menjelaskannya masing-masing kelompok diberi waktu 5 menit, tidak boleh lebih dari 5 menit ya. Kelompok 1 baru 1 menit, 4 menit lagi. Harus dijelaskan semuanya. Jadi jelaskannya tidak usah panjang-panjang, yang penting paham dan yang penting bisa dimengerti sama yang mendengarkan. Salah menulis. Oke, silakan lanjutkan Bu. Kitab-kitab Allah ialah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasul untuk diajarkan kepada umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat manusia. Selain kitab-kitab Allah, di dalam Al-Quran disebutkan adanya suhuf, halaman atau lembaran yang berjumlah 100 suhuf. Suhuf adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi atau rasulnya yang berisi hukum-hukum dasar sebagai petunjuk dan pedoman dalam menjalankan agamanya. Suhuf diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada 3 orang nabi, yaitu 60 suhuf kepada Nabi Syed alaihissalam, 30 suhuf kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, 10 suhuf kepada Nabi Musa alaihissalam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'la ayat 18 sampai 19. Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Dalil-dalil nakli yang terkait dengan iman kepada kitab-kitab Allah. 1. Quran surat An-Nisa ayat 136 dan Quran surat Al-Maidah ayat 48. Kitab-kitab Allah diturunkan pada masa yang berlainan, namun di dalamnya terkandung ajaran pokok yang sama, yaitu ajaran tauhid atau ajaran tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang berbeda hanyalah dalam hal syariat yang disesuaikan dengan zaman dan keadaan umat pada waktu itu. Nama-nama kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. 1. Kitab Taurat.
diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman bagi kaum Bani Israel. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalna Taurata fiha hudaw wa nura." Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 44. Taurat asli yang berisikan akidah dan hukum-hukum syariat sudah tidak ada lagi. Yang beredar di kalangan orang-orang Yahudi saat ini bukanlah Taurat asli, melainkan palsu. Sebab mereka telah melakukan perubahan isinya atau ajarannya. Para ulama pun sepakat bahwa Taurat dahulu dengan sekarang berbeda berdasarkan firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 46. 2. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam sama halnya dengan kitab Taurat. Kitab Injil yang sekarang bukan yang asli. Kitab Injil dibagi menjadi 2. 1. Injil Matius, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Antara kitab Injil tersebut terdapat perbedaan dan bahkan bertentangan yang di antara ketiga Injil di atas menurut para ahli isinya adalah merupakan pikiran Paulus. Injil Barnabas oleh para ulama dianggap sesuai dengan ajaran tauhid. Namun Injil jenis ini tidak dipakai oleh orang-orang Kristen Nasrani. Dengan demikian yang wajib dipercayai oleh umat Islam hanyalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 46 yang artinya, "Dan kami telah memberikan kepadanya Isa kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi." Cukup sekian yang saya bisa sampaikan dari kelompok 1. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, tepuk tangan untuk satu. Salah satu ya tadi sudah menjelaskan tentang pengertian beriman kepada kitab Allah dan 2 kitab yang sudah dijelaskan. Ayo ngomong 1, 2, 3. Silakan sekarang kelompok 2, Bapak mau yang menjelaskan dari nomor kepala. Tadi kan laki-laki ya sudah. Sekarang mau lihat dari perempuannya. Coba dari nomor kepala 3. Silakan kepala 3, silakan untuk ke depan. Kita tepuk dengan tepuk tangan. Selanjutnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis, perwakilan dari kelompok 2 akan melanjutkan akan menjelaskan lanjutan dari kelompok 2. Kelompok 1. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud hanyalah diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengikuti syariat Nabi Musa. Pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat, dan hikmah, tidak memuat syariat. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa ataina Dauda Zabura, yang artinya dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud. Al-Quran surah Al-Isra ayat 55. Terus kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dengan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, terdiri dari 30 juz 114 surat dengan 6.666 ayat, atau bisa juga dengan 6.628 ayat, 74.437 kalimat, dan 345 huruf. Turunnya Al-Quran disebut Nuzulul Quran. Wahyu pertama berupa surah Al-Alaq ayat 1-5 diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hiro. Sedangkan ayat yang terakhir turun adalah surah Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut turun pada 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah. Al-Quran merupakan pedoman dan petunjuk bagi manusia dalam menjalankan hidupnya. Adapun isi pokok kandungan Al-Quran adalah akidah dan keimanan. Kedua, ibadah, mahdah, dan ghairul mahdah.
Yang ketiga, akhlak seorang hamba kepada Khalik, kepada sesama dan sekitarnya. Keempat, muamalah yaitu hubungan sesama manusia. Kelima, wa'ad dan wa'id. Keenam, kisah-kisah Nabi dan Rasul. Ketujuh, ilmu pengetahuan. Dan ada pun juga keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya adalah sebagai berikut. Yang kesatu, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Kedua, Al-Quran memiliki isi kandungan paling lengkap dan sempurna. Ketiga, Al-Quran tidak ditiru dan dimasuki ide-ide manusia. Keempat, isinya sesuai perkembangan zaman. Kelima, membaca dan mempelajarinya adalah ibadah. Selanjutnya, yang keempat, fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah. Satu, mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, memperkuat keyakinan seseorang kepada tugas Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir ketiga, menanamkan sifat toleransi terhadap agama lain. Sekian dan terima kasih pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Bapak Gua. Terima kasih Lombar Kepala 3 dan Bapak sudah menjelaskan materinya ya. Jadi sekarang kita simpulkan bareng-bareng ya, simpulkan sama-sama ya. Jadi tadi pengertian iman itu menurut bahasa artinya apa tadi? Mempercayai atau membenarkan. Percaya atau mengimani atau membenarkan ya. Sedangkan menurut istilah yaitu Mempercayai dalam hati, meyakini dan membenarkan adanya. ya benar ya. Mempercayai dengan hati bahwasanya Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi. Selain itu juga tadi ada berapa, selain kitab Allah ada juga suhuf. Tadi suhuf ada berapa jumlahnya? Oh, yang diturunkan kepada berapa nabi? 3. Yang pertama nabi Nabi Sin berapa suhuf? 60. Yang kedua nabi Ibrahim berapa suhuf? 30. Yang ketiga Isa berapa suhuf? 10. Tadi total 100. Selain itu kitab-kitab Allah yang wajib diketahui ada berapa tadi? 100. Kitab-kitab Allah. Fokus. Ya. Ada 4. Yang pertama yaitu kitab Zabur atau kitab Taurat juga ya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Taurat Nabi Musa ya, kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam ya. Sekarang kitab Taurat itu tidak asli lagi isinya, melainkan sudah dipalsukan. Jadi sekarang tadi kita ulangi lagi, yang pertama yaitu kitab Taurat kepada Nabi Musa, yang kedua kitab Injil kepada Nabi Isa. Nabi Isa kita Injil juga sekarang sudah tidak murni lagi, alias sudah dipalsukan oleh para paulus yang sekarang menerjemahkan atau menarikkan kitab Injil, yang mana kitab Injil itu tadi dibagi berapa? Bagi dua ya, bagi dua. Awas ingat, kitab Injil dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kitab yang asli, dan yang kedua saya katakan kitab palsu. Nah, yang termasuk kepada kitab palsu itu diantaranya ada 3 yang kita ketahui tadi yang dijelaskan oleh kelompok satu. Apa saja? Yang pertama tadi Injil Matius, Injil Lukas dan Injil Yohanes. Itu adalah kitab Injil yang palsu karena sudah dirubah isinya, ya tidak murni lagi. Sementara yang asli yang diturunkan oleh Allah itu namanya Injil Barnabas artinya ya, yaitu kitab yang asli yang isinya tentang tauhid ya, tauhid dan mengesahkan Allah. Sementara yang ketiga yaitu kitab Zabur. Maaf Bapak tadi tidak disebut ini tulisnya. Kitab Zabur itu kan kepada Nabi Daud alaihi salam. Nah, kitab Zabur ini juga sama. Sekarang kitab Zabur juga sudah tidak asli lagi, sudah dirubah ya, sayang sekali ya. Padahal tadi yang dijelaskan oleh pemateri pertama bahwasanya semua kitab itu intinya sama, menjelaskan tentang ketauhidan Allah, tapi sekarang sudah berbeda, sudah bertentangan isinya karena sudah dirubah oleh manusia ya. Sebenarnya kalau misalkan kita dirubah oleh manusia berarti isinya sudah tidak murni lagi, jadi isinya tidak tentang kata Allah lagi. Dan yang keempat yaitu kitab Al-Quran. Itu adalah pedoman kita ya. Nah, coba Bapak mau tanya ya, coba Bapak mau nomor kepala 2. Kepala 2 ya. Yang tahu jawabannya cum ya. Kitab Al-Quran diturunkan pada kapan?
17 Ramadan benar. Coba dua yang ini coba. Kitab Al-Qur'an berapa juz isinya? Berapa juz? 30 juz. Berapa surat? 114 surat. 114 surat. Berapa ayat? Tiga yang ini. Nomor 1. 6.066. Benar. 6.666. Melalui perantara malaikat apa? Jibril Malaikat Jibril di mana? di Gua Hiro. Dan yang pertama kali diturunkan wahyu itu adalah surat Al-Maidah 1 sampai 5. Kan yang terakhir diturunkan Al-Maidah ayat 3. di mana? Di Padang Arafah. Di Padang Arafah. Ya, itu adalah Al-Quran. Selain itu juga Al-Quran merupakan kitab yang paling terjaga keasliannya, beda dengan kitab-kitab yang lainnya. Tadi yang kalau kitab Zabur, Injil, Taurat mah sudah dirubah isinya, sementara Al-Quran itu kitabnya murni masih asli ya sampai sekarang. Yang kita jadikan pedoman itu asli murni adalah firman Allah semuanya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga tadi yang dijelaskan juga ada juga isi pokok ajaran Al-Quran. Yang pertama yaitu tentang akidah dan keimanan. Yang kedua yaitu tentang ibadah, yang ketiga itu tentang seorang makhluk kepada kepada sesama dan kepada sekitarnya. Dan selain itu juga Al-Quran itu juga keistimewaannya. Sekarang yang dikatakan istimewa itu berarti berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya yang istimewa. Bukan istimewa pada istimewa, tapi istimewa di sini yaitu kata-kata beda dengan kitab yang lainnya. Apa saja yang istimewa yang pertama? Kitab yang terakhir. Dan terjalan akhir yang kedua yaitu Al-Quran memiliki kandungan paling lengkap dan isi kandungan yang paling lengkap. Coba nomor 2 kelompok 2 apa yang ketiga? Nah, tidak bisa ditiru Al-Quran itu. Tidak seperti yang itu ya, Injil, Zabur, Taurat, ada yang sudah berubah yang meniru itu. Tapi Al-Quran tidak bisa, tidak ada seorang pun yang bisa meniru keaslian Al-Quran. Ya. Yang keempat, nomor 1 kelompok 1. Isinya semua perkembangan zaman. Isinya sesuai, bukan semua ya, sesuai perkembangan zaman. Jadi kalau misalkan sekarang zamannya sudah zaman yang kita pahami dengan corona, itu ada di Al-Quran sebenarnya. Allah akan menurunkan penyakit kepada hambanya yang tidak beriman, yang sudah banyak bermaksiat, itu ada di Al-Quran dijelaskan ya. Jadi sesuai dengan perkembangan zaman. Itu sementara dengan kitab-kitab yang lain mah itu sesuai dengan zamannya waktu itu. Zaman Nabi Daud berarti ya hanya berlaku di zaman Nabi Daud saja. Tapi kalau Al-Quran itu berlaku sampai sekarang. Dan yang kelima apa? Coba nomor Membaca dan mempelajari adalah ibadah. Membaca dan belajar adalah ibadah ya. Jadi kita harus banyak-banyak membaca Al-Quran karena semakin kita banyak membaca Al-Quran, semakin banyak pahala kita ya. Sesuai dengan keterangan hadis dikatakan bahwasanya satu huruf kita membaca Al-Quran itu sama dengan 10 kebaikan. 10 kebaikan, apalagi sekarang bulan suci Ramadan itu dibalas dengan 1000 kebaikan. Satu huruf dibalas dengan 1000 kebaikan. Bayangkan kalau kita membaca Al-Fatihah saja itu sudah mendapatkan beribu-ribu kebaikan dari Allah. Jadi kita harus memperbanyak membaca Al-Quran dan mempelajarinya, khususnya sekarang lagi bulan suci Ramadan ya, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh kebahagiaan ya. Jadi kita harus berkeberkahan, kita harus memperbanyak membaca Al-Quran. Adapun fungsi dari Al-Quran, coba yang pertama apa? Nomor 2 ini, nomor 2 kelompok 1 apa? Mempertebal keimanan. Jadi semakin kita memahami Al-Quran, semakin tebal iman kita. Yang kedua nomor 3 memperkuat keyakinan. Yang ketiga bareng-bareng toleransi terhadap orang lain. Meskipun kita berbeda agama, kita harus juga menghormati agama orang lain. Oke, jadi kesimpulannya kita bareng-bareng ya. Jadi kitab Allah yang wajib kita ketahui ada berapa? Nama kitab Taurat. Jadi bukan kepada Nabi Taurat. Taurat Nabi Musa. Yang kedua kitab Nabi Isa. Yang kitab Zabur. Nabi Daud. Nabi Al-Quran. Nabi Muhammad alaihi wasallam. Sebelum Bapak ditutup mau
cek dulu semangatnya. Semangat kelompok 1. Oh. Nah, semangatnya kelompok 1. Oh. Semangat kelompok 2. Oke, bagus ya. Semangat walaupun sudah mau berakhir. Jadi itu ya. Dan tugasnya dari Bapak yaitu yang kalian kerjakan nanti ya, pertemuan selanjutnya kalian nanti coba nanti bawa Quran ke sekolah dan kita akan melihat benar nggak atau itu asli atau tidaknya ya. Bawa Quran ke sekolah, nanti kita akan belajar bareng-bareng. Itu mungkin pembelajaran kita kali ini yang dapat Bapak sampaikan itu terkait iman kepada kitab-kitab Allah ya. Marilah kita akhiri Nahtatim pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Cukup sekian dari Bapak. Tetap semangat, tetap kompak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.